Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang makna, ontologi, etimologi dan terminologi dari ad-dakhil. Tibalah saatnya kita mempelajari tentang epistemologi, terutama berkaitan dengan klasifikasi atau pembagian dari ad-dakhil. Ad-dakhil fit tafsir terbagi atas dua. Ada namanya ad-dakhil fit tafsir bil ma'sur. Ada namanya ad-dakhil fit tafsir bir ra'yi. Jadi atau kita bisa bilang begini. Ad-dakhil fil ma'sur dengan ad-dakhil fir ra'yi. Jadi kita harus menggunakan istilah ulama kita. Tidak apa-apalah kita istilah dengan Arab-Araban, ya. Kalau dikasih lengkap, Anda harus bilang ad-dakhil fit tafsir bil ma'sur. Ya, yaitu ad-dakhil yang berkaitan dengan tafsir-tafsir yang bil ma'sur, atau ad-dakhil fit tafsir bir ra'yi yang berkaitan dengan akal. Jadi ada juga ad-dakhil itu yang disisipkan dengan ijtihad orang yang tanda kutip tidak bertanggung jawab atau tidak ahli, tidak kompeten dalam Al-Quran. Tapi bisa juga Anda katakan begini, terbagi atas dua, ad-dakhil fil ma'sur, ad-dakhil fir ra'yi. Fil ma'sur dengan fir ra'yi. Ya gitu ya. Jadi kata ad-dakhil setelahnya pakai fi. Ingat itu. Ya, kalau kita ketemu nanti di kelas dan dimanapun kita berada, ketika sudah kita kajian lebih dalam, jangan lagi ada mengatakan ad-dakhil bil ma'sur. Itu kurang tepat. Kalau mau pakai bil ma'surnya, ad-dakhil fit tafsir bil ma'sur. Ya? Oke. Tapi kalau mau dikasih singkat, ad-dakhil dalam ad-dakhil fil ma'sur, dalam ad-dakhil fir ra'yi. Nah, begitu ya? Oke, catat itu. Jadi dalam pengucapan jangan salah. Berarti kalau salah berarti ucapan Anda ad-dakhil dong. Ad-dakhil fil qawli dalam ucapan, ya? Oke. Kemudian ad-dakhil bil ma'sur, ad-dakhil ad-dakhil fit tafsir yang bil ma'sur atau ad-dakhil yang fil ma'sur itu terbagi atas 7 kategori. Tolong dicatat, tolong dihafal, ya. Yang pertama yaitu ad-dakhil berkaitan dengan al-ahadisul mawdu'a ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafsiri ayil Quran. Artinya, ad-dakhil yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan Nabi dan dihubungkan dengan tafsir-tafsir Al-Quran. Kalau ada hadis maudhu, ya itu hadis maudhu, itu bagian dari ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini hadis palsu, berarti ilmu hadis. Tapi kalau hadis palsu itu dicocok logikan, dihubungkan, dianggap itu interpretasi, penjelasan atau exegesis dari sebuah ayat, tafsir takwil dari sebuah ayat, Anda hubungkan dengan ayat, baru ternyata yang Anda hubungkan adalah hadis palsu, maka itu apa? Termasuk ad-dakhil fil ma'sur yang pertama.
Karena itu bukan hadis Nabi. Baru Anda katakan, hadis Nabi bilang begini tentang ayat itu. Ya, jadi saya ulang. Kalau hadis Nabi secara umum dan semua yang kita bahas ini, baik yang bil ma'sur maupun bil ra'yi, semua yang kita bahas itu kalau dikaitkan dengan tafsirul Quran, karena ad-dakhil fit tafsir. Tapi kalau yang kita bahas ini independen, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran misalkan, ya tetap itu eksistensinya seperti tadi. Ad-dakhil fit tafsir bil ra'yi, bil ma'sur yang pertama adalah yaitu tafsir-tafsir yang status riwayatnya hadis al-maudhu'ah, hadis maudhu'. Ya, berarti garis bawah ini ada tafsir. Kalau ada hadis maudhu tetapi tidak dihubungkan dengan tafsir, ya itu hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Tapi kalau hadis tersebut Anda berani menafsirkan, ini loh surat Toha penjelasannya ayat sekian ini, ternyata yang Anda pakai riwayat hadis palsu, itu termasuk ad-dakhil fil ma'sur yang pertama. Kalau Anda hubungkan dengan tafsir, itu ya. Oke, semua ini tujuh kategori yang kita bahas pada hari ini itu adalah kalau Anda hubungkan dengan tafsir. Kalau tidak, ya tetap juga sesuatu yang tidak baik, riwayat yang memang tidak baik. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ahaditsud dhaifah, hadis-hadis yang dhaif, ya, yang mana hadis dhaifnya itu sangat lemah dan diingkari, dimungkari. Jadi mungkar, diingkari. Jadi disesati atau sepakat ulama kita bahwa isinya, matannya itu tidak baik. Tapi kalau ada hadis-hadis yang enteng, hadis-hadis dhaif tapi dhaifnya itu lemahnya sedikit, ya. Semoga Anda belajar hadis kemarin. Hadis-hadisnya itu lemahnya sedikit dan ternyata matannya dihubungkan dengan syawahid atau mutabi, ya. Semoga Anda tahu apa artinya syahid atau mutabi. Kalau tidak silakan cari sendiri. Ada hadis-hadis dukungan baik dari syawahid atau mutabi, tawabi'nya. Ternyata walaupun hadis dhaif itu bisa terangkat menjadi hadis apa? Hasan li ghairihi. Ya. Kalau hadis-hadis dhaif yang kecil begini, enteng ini, ya tidak termasuk. Tapi kalau hadis dhaifnya fatal, parah, baru Anda hubungkan dengan tafsir surah ini, ayat ini, nah itulah ad-dakhil fil ma'sur kategori kedua. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu al-isra'iliyat, ya, al-mukhalif lil Quran, ya, bertentangan, yang menyelisihi, yang melawan Al-Quran, hadis, Al-Quran dan hadis. Tapi ketika ada Israiliyat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, berarti bukan. Ya, kita akan hanya berbicara tentang ad-dakhil fil ma'sur kategori ketiga kalau Israiliyat tersebut bertentangan dengan dua, Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, rabi'an, ya, yadkhulu tahta hadzal qis ma nusiba ila sahaba wa lam yuthbit anhum. Ada hadis yang disahabatkan, dinisbahkan kepada sahabat tetapi itu palsu. Kalau begitu apa namanya? Kalau Anda belajar hadis, ya, ini namanya hadis mauquf maudhu. Kalau tadi yang pertama hadis nabawi, hadis marfu yang maudhu, itu yang pertama. Yang kedua hadis marfu yang dhaifnya banget. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi Israiliyat. Yang keempat, hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Dari sahabat, disandarkan kepada sahabat, tapi itu maudhu, bukan bersumber dari sahabat. Ibnu Abbas bilang begini, ternyata itu maudhu. Anda katakan Abu Bakar bilang begini, Abu Hurairah bilang begini, Aisyah radhiyallahu anha bilang begini, ternyata bukan. Berarti hadis mauquf maudhu. Jadi jangan kira hadis nabawi maudhu saja itu, hadis marfu yang maudhu, tidak. Ada juga golongan-golongan riwayat hadis yang dinisbahkan kepada sahabat yaitu maudhu,
ya, tapi maudhu, mauquf dengan maudhu. Nah, jadi secara umum kita kaji dulu dari aspek penisbaannya. Hadis itu terbagi 3. Marfu kalau kepada Nabi, mauquf kalau kepada sahabat, maqtu kepada tabi'in. Nah, sekarang kita memasuki tadi yang keempat. Kalau ada yang dinisbahkan kepada sahabat atau istilahnya hadis mauquf, tapi dia maudhu, maka itu Israiliyat. Ya, yang kelima. Ya. Yang kelima adalah hadis mauquf kepada sahabat, tetapi ta'aradah, bertentangan, menyelisihi dengan apa? 3. Al-Quran, sunnah, dengan metodologi kaidah-kaidah tafsir. Jadi ada 3. Ya. Jadi tidak bertentangan dengan akal, bertentangan dengan akal metodologi tafsir, ya, Quran, sunnah. Maka walaupun itu perkataan sahabat, kalau berbeda pendapat dengan misalkan pendapat-pendapat dari gurunya, dalam hal ini Nabi Muhammad, maka itu bisa dikatakan ad-dakhil, atau riwayat ini dianggap lemah. Ya, contoh-contohnya nanti, ya. Atau silakan cari sendiri kalau Anda tidak tahu. Pada pertemuan berikutnya kita kasih contoh. Oke, kita percepat. Kemudian berikutnya yang keenam, ya, manusiba ila tabi'in. Apa yang juga disandarkan kepada tabi'in. Berarti ini hadis maqtu, maudhu. Berarti yang keenam ini adalah ad-dakhil fit tafsir, dalam kategori hadis yang disandarkan kepada tabi'in, tetapi tabi'in belum pernah atau tidak pernah menyampaikan itu. Ya, baik fi'lan atau qaulan, baik ucapan maupun perbuatan, itu adalah maudhu. Maka itu ad-dakhil. Ya. Dan yang ketujuh adalah kalau ada hadis-hadis yang, ya, maqtu disandarkan kepada tabi'in tapi ta'aradah, juga bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan gurunya tabi'in siapa? Pendapat sahabat, juga bertentangan dengan akal dan kaidah-kaidah tafsir yang ada. Makanya akal dan kaidah tafsir itu penting, ya. Jadi 7. Saya ulang, kita review. Yang pertama, hadis marfu yang maudhu. Kemudian yang kedua, hadis yang marfu yang dhaifnya jiddan, sangat banget. Kemudian Israiliyat yang bertentangan dengan sunnah dan hadis. Ya. Berarti ada Israiliyat yang tidak bertentangan atau sesuai. Kalau itu Israiliyatnya bukan ad-dakhil, al-asil. Ya, al-asil. Oke. Kemudian yang keempat, hadis mauquf yang maudhu. Yang kelima, hadis mauquf yang ta'arud, bertentangan dengan Al-Quran, hadis dengan kaidah-kaidah tafsir yang ada. Kemudian yang keenam, hadis maqtu yang maudhu. Dan yang ketujuh adalah hadis yang mauquf tetapi mukhalaf, bertentangan dengan Al-Quran, hadis gurunya tabi'in, bertentangan yaitu kepada sahabat, juga termasuk kaidah tafsir. Makanya dalam kategori ad-dakhil yang fil ma'sur ini, peran dari Al-Quran sangat penting. Walaupun itu riwayat, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, yang mana? Walaupun itu riwayat sahabat misalkan, tapi kalau itu bertentangan dengan gurunya sahabat yaitu Nabi Muhammad, bagaimana? Walaupun itu perkataan sahabat, tapi kalau bertentangan dengan gurunya yaitu Nabi Muhammad, bagaimana? Walaupun itu pendapat tabi'in, tapi bertentangan dengan gurunya, bagaimana? Ya kan? Walaupun itu pendapat tabi'in, kalau bertentangan dengan ijma' ulama tentang bagaimana kaidah-kaidah tafsir yang ada, dia bertentangan, dia namanya syaz illah, berbeda, janggal dengan pendapat yang lain, bagaimana? Itu semua, makanya penting, ya. Penting itu sesuai dengan ajaran-ajaran dari guru kita, ya. Jadi pentingnya ad-dakhil itu peranan guru, peranan mursyid, peranan al-ustadz atau kiai itu penting. Kenapa? Ini terbukti. Walaupun bagaimana hebatnya sahabat, dalam ilmu metodologi ad-dakhil, sahabat tetap adalah seorang murid. Kalau dibandingkan gurunya Nabi Muhammad,
tentu kita pilih pendapat Nabi Muhammad. Kemudian lagi tabi'in. Tabi'in sehebat-hebatnya tabi'in, tapi kalau ada pendapat tabi'in berbeda dengan pendapat gurunya yaitu sahabat, itu juga termasuk ad-dakhil. Nah, beda kasusnya kalau usul fikhi. Ya, ilmu al-fikhu wa usuluhu. Berkaitan dengan ilmu fikih dan usul fikih. Saya berikan contoh. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, berarti pelopornya adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i lah. Ya, kalau kita bilang Indonesia Imam Syafi'i atau Asy-Syafi'i yang lebih tepatnya pakai al. Ya, kalau tidak pakai al itu ya ad-dakhil itu. Salah dalam pengucapan. Imam Asy-Syafi'i. Salah satu murid-murid metodologinya ada ulama yang bermazhab Syafi'i namanya Imam An-Nawawi. Nah, kita kan di sini biasa hafal hadis arba'innya yang jumlahnya 42 hadis, ya. Namanya Al-Arba'in lin Nabawi, ya kan? An-Nawawi juga dalam beberapa saat pernah mensyarah kitab Sahih Muslim, ya. Oke, kita lanjut. Hebat sekali Imam Nawawi. Mazhabnya mazhab apa tadi? Asy-Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i. Itu Syafi'i itu orang awam itu. Ad-dakhil. Kita sebagai orang intelektual harus kita katakan mazhab Asy-Syafi'i. Ada alnya. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada pendapat Imam Asy-Syafi'i bilang ternyata ada salah satu penganut Imam mazhab Asy-Syafi'i namanya Imam An-Nawawi. Ya. Ternyata dia bilang C. Kalau teori ad-dakhil yang Anda pakai dalam tafsir, Anda rubah ke usul fikih, mungkin Anda pilih bahwa kalau dua, guru dengan murid, kalau begitu ikuti dong Asy-Syafi'i daripada An-Nawawi, ya kan? Itu namanya salah bidang. Kita sekarang bidang ilmu tafsir. Kalau bidang fikih dan usul fikih, cara kerja mazhabnya bukan begitu. Ya, cara kerjanya adalah kita mengutamakan pendapat dari An-Nawawi. Walaupun dia cuma murid mazhab dari Imam Asy-Syafi'i. Oke, bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Kita tanggalkan. Kenapa? Walaupun beda pendapat Imam An-Nawawi dengan Imam Asy-Syafi'i, ya, walaupun beda pendapatnya, tapi Imam An-Nawawi menggunakan metodologi, cara kerja, kaidah tafsir, kaidah usul, metode dan pola pikir dari Imam Asy-Syafi'i. Berarti dialah Imam Syafi'i pada masanya. Ya, pada masanya. Cuma biasa karena perbedaan abad atau perbedaan waktu dan tempat, Imam Syafi'i sudah kembali kepada Allah yang meneruskan perjuangannya. Kaidah-kaidah dalam metodologi mazhabnya adalah Imam Nawawi. Berarti seakan-akan kalau Imam Syafi'i hidup pada masa Imam An-Nawawi dan An-Nawawi menggunakan metode berpikir, cara kerja dari Imam Asy-Syafi'i yang sistematis, maka apa? Maka kemungkinan Imam Syafi'i juga kurang lebih fatwanya ikut sama Imam An-Nawawi. Sama artinya. Berarti Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, kalau ada yang bertentangan, kita ikuti pendapatnya Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Begitu, ya? Begitu namanya cara kerja ini. Karena kalau Imam Asy-Syafi'i itu satu-satunya imam mazhab dari 4 yang ada, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki melahirkan dan menulis memang fikih dan usul fikihnya. Ya, beda dengan mazhab yang lain, bukan dia yang tulis, murid-muridnya. Belum lagi kalau kita di antara mazhab itu cuma 2 mazhab yang ada yang lengkap kaidah-kaidah seperti al-nazair, ya, al-ashbahu wan nazair. Itu cuma 2. Mazhabnya Abu Hanifah saja dengan Syafi'i. Abu Hanifah itu yang karang itu Ibnu Nujaim. Kalau kita Syafi'i yang karang itu As-Suyuti, ya, Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Begitu kita lanjut. Ya, berarti Imam Syafi'i memang mempunyai metodologi tertulis dan ini menjadi tradisi oleh para murid-muridnya. Kalau di Mesir itu anak-anak
Biasa itu ada orang canda-candaan di sana. Syafi'i itu 1, Abu Hanifah 3. Jadi 3 pi Abu Hanifah. Ya, ini ijtihad mereka dan canda-candaannya ya. 3 pi mazhab Abu Hanifah yang bisa mengutamakan dan yang bisa melihat aspek menyandingi aspek, ya, menyaingi, melihat, mengaspek dan mengkomparasikan, menganalisis aspek metodologi berpikirnya Imam Syafi'i dan murid-muridnya. 3-1. Jadi 3 pi Imam Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah itu termasuk dari 4 mazhab itu yang banyak mengandalkan akal. Kalau Imam Malik memang banyak menggunakan riwayat dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan Imam Malik itu Ahmad dengan Imam Malik itu banyak mengandalkan riwayat-riwayat, ya. Nah, kemudian kalau Abu Hanifah banyak menggunakan ini. Kalau Imam Syafi'i perpaduan keduanya, ya. Bukan karena saya bermazhab Syafi'i, anak-anak, tetapi dari aspek metodologi memang begitu, ya. Ya, memang begitu. Saking hebatnya Imam Syafi'i, ya, tapi semua pasti mazhab punya keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Kita harus saling memuji dan saling menghargai, tidak boleh saling menyalahkan. Tapi salah satu keunggulan Imam Syafi'i kalau menurut kita adalah, coba lihat, Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik 10 tahun, bahkan hafal Al-Muwatta, kitab hadisnya dari A sampai Z, 100% hafal. Dan dites memang Imam Malik. Dan dikasih jadi sebagai asisten dosennya Imam Malik. Berarti ilmunya Imam Malik ada di Imam Syafi'i. Kemudian bagaimana dengan Abu Hanifah? Betul, Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i di hari yang sama baru lahir. Berarti mustahil ketemu. Tapi beberapa murid Abu Hanifah mengajarkan langsung kepada Imam Syafi'i. Berarti kalau begitu Imam Syafi'i di otaknya ada otak dari Abu Hanifah. Ya, salah satu dua murid terbaiknya itu Imam Syafi'i itu mengajarkan Imam Syafi'i, guru terbaiknya Abu Hanifah, salah satu muridnya Abu Hanifah itu mengajarkan Abu Syafi'i. Berarti otaknya Abu Hanifah, metodologi usul fikihnya Abu Hanifah ada di Imam Syafi'i. Ya, dan Imam Syafi'i ambil dari gurunya Imam Malik, 10 tahun berguru di sana, ambil dari murid-muridnya Abu Hanifah, dia berguru ke sana, berarti metodologi berpikirnya Abu Hanifah ambil, makanya Imam Syafi'i jalan ininya. Ya. Nah, Imam Malik dia belajar bagaimana riwayat itu hadis. Makanya kan Al-Muwatta'nya Malik itu salah satu kutubut tis'ah. Ya kan? Ya, banyak hadis-hadis sahih dan bagaimana metodologi hadisnya itu bagus di Imam Malik, ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan muridnya Ahmad? Nah, Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad itu murid. Tapi saking hebatnya Imam Syafi'i, ya, dengan mengumpulkan kaidah-kaidah cara berpikir Abu Hanifah dan mengumpulkan bagaimana metode riwayat dan mengistinbat hukum dari Imam Malik, ternyata Imam Syafi'i mewarnai otak dari Imam Ahmad. Jadi 2 di atasnya dia mengambil kesimpulan, Imam Ahmad sebagai muridnya pasti diwarnai dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad bersaksi, salah satu murid terbaik saya, bahkan satu-satunya di antara guru terbaik saya, yaitu Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i itu ada, jadi ambil semua itu. Jadi ambil itu 4 mazhab, Abu Hanifah ada, Imam Malik ada, bahkan Imam Ahmad bisa begini, itu diajari langsung mengambil intisarinya dari Imam Syafi'i. Ya kan? Kita lanjut. Jadi murid hati-hati kalau menyalahi gurunya. Nah, dalam kajian ad-dakhil itu bisa dikatakan ad-dakhil. Nah, kemudian ini juga, tapi kalau usul fikih atau fikih itu berbeda ya. Nah, begitu anak-anak. Oke, mungkin hari ini kita jelaskan dulu saja ad-dakhil yang fil ma'sur. Pada sesi berikutnya insyaallah kita akan jelaskan bagaimana itu ad-dakhil fit tafsir yang bernuansa birra'yi, ya. Oke, demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa setelah mendengarkan video ini saya mau Anda memberikan resume dan kasih contoh. Ya. 7 ini masing-masing contoh. Saya tunggu contohnya di kolom YouTube hari ini juga, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.